Amin. Malam ini kita ngaji fikih ya. Nek konco sing kangen karo fikih. Dawuh Kiai Nazim, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi. Belajarlah fikih kamu karena fikih itu adalah lebih utamanya satu kaidah dan juga atau kaidah untuk menuju kebaikan dan juga takwa kepada Allah, dan fikih itu juga lebih tegaknya satu tujuan. Artinya yo wong urip niku ben bener lempeng nggak melenceng kudu paham fikih. Kadang-kadang wong niku goro-goro wis rumangsa makrifat wis ora gelem syariat. Padahal fikih itu pondasi dasarnya. Tapi kita juga tidak boleh hanya berhenti di fikih saja. Makanya dalam kesempatan ini kembali kita ngaji kitab Ihya karangan Imam Ghazali radhiyallahu an. Beliau punya ciri khas mulai syariate terus teng tarikate sampai ke hakikat dan ma'rifatnya. Imam Ghazali ini salah satu contoh atau teladan bagi kita yang orang biasa barangkali pengen punya anak soleh dan alim bahkan al-alamah seperti Imam Ghazali. Niku jane anak wong biasa Pak. Ning bapake niku wong soleh. Jadi lek sampean pengen dua anak kaya Imam Ghazali, mulailah dengan sampean kudu soleh. Yang kedua, pondokkan anakmu sejak dini. Nah, anak sampean kerwin omah nang pondok ini ora bakal kaya Imam Ghazali. Kudu di pondok. Baru ada harapan seperti Imam Ghazali, meskipun belum tentu juga, tapi setidaknya langkahnya sudah betul. Tapi langkah pertama ini salah, yo angel Pak, wong anak biasa kok. Oke, jadi sejak kecil sudah dipondokkan. Terus pondoknya kudu sing bener. Orang syukur pondok bangunannya megah terus pondoknya kono, yo ngono mesti juga harus yang jelas sanad keilmuannya. Wes, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi talattafa bi ibadihi fata'abbadahum bin al-ghafah. Segala puji bagi Allah yang telah mengasihi kepada bi ibadihi, kepada hamba-hambanya dengan mengharuskan hambanya itu beribadah dengan cara bersuci. Orang kalau pengen beribadah harus dalam keadaan suci. Ini sebenarnya bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat tetangga saya, tapi ini cerita dari tetangga saya, kisah tetangga saya yang saya dengar dari tetangga saya. Jadi tetangga saya itu punya tetangga, dia agamanya Hindu. Nah, kita yang Islam itu kan sudah terbiasa Pak, setidaknya 2 kali sehari itu mandi, gitu kan? Karena ya wis latih cilik Pak. Wong arepe salat kok ora adus. Kan mari kerja keringetan terus adus resik salat. Sehingga kondisi badan kita itu terbiasa dengan bersih. Nah, tetangganya saya itu kan tidak ada ajaran untuk mandi, ajaran membersihkan diri itu enggak ada, ajaran bersuci itu tidak ada. Sehingga tentu secara ilmu kesehatan
kalau badan kita jarang mandi kan tentu banyak kuman, sehingga mudah terkena penyakit kulit. Nah, akhirnya Pak, anggap aja diluduk ngene lah. Cucunya ini kebetulan ya namanya kita hidup itu ya berlingkungan, berlintas agama. Cuma kalau di sini kan kebanyakan Kristen, kalau di kampung saya kebanyakan Hindu. Jadi si cucu ini tadi langsung nyelotok ini, Mbah, kakek, wahai kakek, mbok ya kakek itu kayak itu loh, orang Islam itu loh, kalau sore sudah mandi ya. Sehingga Allah mewajibkan kita untuk bersuci ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Coba kalau nggak diwajib nih, mungkin sampai di orang maghrib orang diulang orang kon balik, paling sampai di orang balik. Nah, itu maksudnya. Wes kita lanjut lagi. Salah satu kawan-kawannya Ruki lian-lian itu. Wa afadu ala qulubihim tazkiyatan lisaro ilihim wa afadolan ngleberake sapa Allah ala qulubihim ing atase atine ibad tazkiyatan ing bersihake lisaro ihim maring piro-piro atine ibad. Kemudian Allah juga mempunyai sunnah untuk membersihkan hati setiap hamba-hambanya, sehingga kalau sudah bersih lisaro ilhim anwaruhu wa altafahu, kemudian hati bisa bercahaya, Allah menerangi hatinya dan juga melembutkannya. Wa ada li dhawahirihim tadhiran, wa ada lan nyawesake sapa Allah li dhawahirihim maring pira-pira dhawahir ibad tadhiran kelawan nuciake laha maring dhawahir alma'a ing banyu almaksuso kang den tertomtokake berikoti kelawan sifat lembut walato fatilan tegese yo lembut alus. Terus kemudian juga ini bentuk pujian sinten Imam Ghazali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum memulai menjelaskan tentang fikihnya, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah itu juga sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hambanya, Allah memilih air sebagai alat untuk bersuci. Coba bayang loh Pak, kalau misalnya alat untuk bersuci itu adalah api, ya mungkin apa? Ya masih wes orang mungkin, tapi pada mungkin karena besok orang yang berdosa sebelum masuk surga disucikan dulu dosanya dengan cara dibakar. Berarti api adalah bagian dari alat untuk bersuci. Atau debu mungkin nggak? Ya mungkin, karena kalau tidak ada air kita disuruh diperintah bersuci dengan debu, padahal debu niku malah kotor, yo kasar. Nah, tapi dilare Allah kok memilihkan niku. Nah, coba niku nek sampean ngen Pak, yo insya Allah nih hati ini akan betapa ya Allah, betapa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kok yois Allah itu memilihkan kita air untuk sebagai alat bersuci, sehingga semakin sering kita terkena air atau semakin sering kita bersuci, maka ya semakin bersih loh. Nah iya. Wes, kita lanjut lagi. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustamriki bi nuril huda atrafal alam wa aknafi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Coba ini lafate oh iya tunjina barakatuhum yawmal makhafah wa tantasiba jumnatun bainana wa baina kulli afah. Dengan Nabi
dan dengan keluarga Nabi yang suci-suci semua, kita akan mendapatkan keberkahan di hari yang ditakuti, yaitu hari kiamat, dan juga akan didirikan satu benteng di antara kita dan juga di antara neraka ataupun di antara segala sesuatu yang bersifat membahayakan, dengan bersolawat kepada baginda Nabi dan juga keluarga. Wis kita pelajari. Amma ba'du. Kalau di syair tiba, ahlul baitil muqaddas tuhuri hum amanul ardi fadakiri. Jadi keluarga baginda Nabi itu suci, bumi dimanapun berada akan aman dengan keberadaan beliau. Iku orang satu sebut dawa ini. Tapi enek misalkan dulu kenapa ada tragedi Karbala misalkan, kenapa ada begini ada begitu, orang satu dawa ini pokoknya percaya mulai. Amma ba'du, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, dunia ad-dinu ala nadhafah, dunia dan tekake opo ad-dinu agama ala nadhafah ing atase bersih. Agama Islam itu didirikan atas kebersihan. Jadi Islami kursi, makanya an-nadhafatu minal iman. Menjaga kebersihan itu bagian dari iman. Jadi iman seseorang itu juga sangat dipengaruhi dari bagaimana dia mau menjaga kebersihannya. Pikir dewe, jadi lek kowe sik seneng greget berarti imanmu rong sempurna. Wong tukang doa udes iki wis iman tempret iki. Tenang, ora usah tersinggung. Enek sing tukang nyapu. Oleh resik sapa sing ngapain nyapu. Tapi sampe kudu sadar, mulai berarti imanmu kempret. Mas gak usah tau apa teko kabeh kok. Endi mau bilang kan goro-goro iki mau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, miftahu sholati at-tuhur. Kuncine salat itu adalah bersuci. Jadi sampai orang suci, salatmu ora bakal sah. Jadi sah orangnya salat dipengaruhi yang pertama kali adalah suci. Jadi kudu iso cara bersucinya, piye amre sucine. Orang tahu belum belajar sesuci, langsung belajar sholat atau praktek sholat ora bakal ditompo. Wa qala Allah Ta'ala fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Fihi di Masjid Quba itu ada banyak sekali laki-laki yang senang ayyatatahharu apabila mereka dalam keadaan suci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi niki wong-wong biyen ataupun para salafus saleh itu banyak yang mengamalkan ini Pak. Batal wudu. Batal wudu. Batal wudu. Lah apalagi niku dipraktekne karo sahabat Bilal bin Rabah, habis batal wudu terus salat sunah wudu. Orang dilakoni to, paling siji loro, paling kadang-kadang. Lek kula kadang-kadang lek pasir. Jadi niku ra iso dilakoni, ya ora ketang seumur hidup sekali. Tapi itu yang menyebabkan sahabat Bilal bin Rabah tempat tinggalnya di surga nanti adalah sangat dekat atau bertetangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau setiap habis wudu langsung sholat sunnah wudu. Berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru nisful iman. Bersuci itu adalah separuh dari iman. Wa qala Allah Ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu lidhahirakum.
Allah itu tidak menghendaki untuk kalian susah atau sulit, itu enggak. Sampai kon wudhu saja orang, bukan Allah menghendaki sampai susah, enggak. Tapi Allah itu menghendaki kalian dalam keadaan selalu suci. Loh, suci karo orang niku, iya niku sangat berpengaruh, Pak. Kula nduwe kanca sing pengalaman pribadi ora tak critane kanca kula. Dulu di pondok saya itu, kalau dulu zaman saya dulu, kalau buang air besar itu kan di sungai, Pak. Sungai Berantas. Terus lagi WC kabeh, Pak. Nah jenenge wong pinol, wong buang air kan tentu dalam keadaan batal toh, enggak suci toh. Nah, wes kita sering ngaji kalau di tempat di sungai, di padang pasir, di hutan, kalau malam jangan sendirian. Gak oleh Pak, Mas Susan kenter gak oleh dewi, kudu ngejak konco bahaya. Akhirnya tenan simpulan niku mau berak sendiri, ujung kenter Pak. Kalau tidak bengi-bengi sengancani males. Pas dodok, wes metu Pak, wes metu sudah keluar. Tiba-tiba ada yang pakai baju putih itu Pak, jalan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Diwacak nih dongo wae ora enek sing gak mempan Pak. Dibacakan doa apa gak mempan. Langsung akhirnya keputusan terakhir dia lompat ke dalam air. Karena kalau kita di air mengalir, air sungai atau air kolam yang besar, sekali masuk hadas besar, hadas kecil kan langsung suci tuh Pak. Jadi langsung aja karena lalu itu wudu'an lil hadasi. Mentas ini langsung bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu. Jadi wong dalam keadaan batal itu sajane memang berbahaya, mudah terkena serangan dari hal-hal yang bersifat gaib. Lek suci insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah menghendaki kita selalu suci itu sajane barokah atau manfaatnya sangat besar sekali. Wis belajar agar batal wudu. Terus kemudian ya. Fatafattana dzul basair bihadhihi dzawahir anna ahammal umuri tadhirus sarair. Kemudian bagi orang-orang yang cerdas, mempunyai basiroh atau mata hati, mereka menjadi faham bahwa sesungguhnya yang dikehendaki perintah Allah untuk bersuci itu, yang paling pokok itu sebenarnya adalah tadhirus sarair, mensucikan hati. Krono res dipikir ya ora masuk akal Pak. Wong sampean ki lek atas kan ngentut to Pak. Ngentut. Sing disuceni pundi Pak? Wajah, tangan, sirah gitu, kaki, enggak nyambung, gitu. Nah, kalau pasti sampai bersentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa menggunakan penghalang, nah, batal loh? Batal. Nah, lek bersuci bicara nih, yo sing diusap yo, wajahnya, tangannya, kan ra nyambung, menurut maksud ini. Maka di situ sebenarnya puncak dari atau inti dari bersuci itu adalah yang disucikan adalah hatinya. Sehingga sampai belajar wudhu tok, menguasai wudhu zahir ini tok, itu orang cukup. Sampai juga harus belajar mensucikan hati. Terus kemudian at-tahuru wis ya. Bifadatil itu ya, atau hurus beriman imaratun adhirah bital
Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, at-tahuru nisful iman, bersuci adalah bagian dari iman. Itu memberikan petunjuk bahwasanya baiknya zahir itu adalah dengan cara dibersihkan, bifadhatil ma' wa ilqaihi, dengan cara mengalirkan air dan juga mengalirkan air, wa tahribul batni wa ibqaihi mashhunan bil akhbathi wal akdar, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, baik zahir maupun batin. Hayhata wa taharatu laha arba'a maratib. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa bersuci itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tathhirul zahir anil ahdas, mensucikan zahir ini dari hadas, wa anil ahbath, dan dari najis, wal fudolat, dan dari kotoran. Hadas enten pinten? Loro. Hadas apa? Besar, hadas kecil. Yes. Kemudian juga bersuci dari akhbath, najis. Najis ada berapa? Ada 3, mukhafafah, mutalasithah, waladah. Dan dari fudulat, dari kotoran, kotoran semacam-macam. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tathhirul jawarih anil jaraim wal atham, mensucikan anggota badan kita dari dosa-dosa dan juga dosa. Ini jarang orang lakukan, Pak. Orang pemenang atau ngaji seperti ini pokoknya wudu. Padahal perlu kita membersihkan dosanya mata, dosanya telinga, dosanya tangan, dosanya kaki. Ini perlu. Orang yang bersih pangkat kotor karena tidak pernah dibersihkan. Kemudian yang ketiga, tathhirul qalbi anil akhlaqil madmumah. Yang ini mensucikan hati dari akhlak yang tercela. Apa mau contohnya? Iri, dengki, dendam, akhlak. Itu juga harus dibersihkan. Urung. Yang keempat adalah tathhirus sir, mensucikan sir. Sir itu lapisan hati yang paling dalam. Amma siwallah, dari selain Allah. Jadi orang-orang yang sudah di tahap yang keempat ini kita hanya mengetahui aja. Kok di hatinya ada selintas sedetik saja selain Allah, maka dia sudah terkena najis. Podo karo nih kalau kita pernah bahas, sampean poso tapi wis bayang nek engko bukane apa niku posone batal. Kadang-kadang ini ya bukan tas kita, tapi setidaknya kita tahu. Wahia toharul anbiya, suci yang ini adalah kelasnya para nabi sallallahu alaihim wasiddiqin, dan para wali-walinya Allah. Wa toharul tutahharu fi kulli batin, dalam saben-saben pangkat iku nisful amali, separone amal alladzi kang fiha kang tetep ing dalam amal. Fa inal ghayata, mongko setune katoke iku al quswa, katok fi amali siri ing dalam amale sir. Iku ayang kasyifa lahu jalalullahi ta'ala wa urmati, apabila dari amal itu kemudian bisa membuka sifat keagungannya Allah dan juga keagungannya. Kita kayak gambar sederhana gini, Pak. Kalau kita masih kecil, itu kita diajari loh, Pak. Wudu rukunnya gini, misalkan kumur-kumur, terus hidung, insyak, istinsyak, terus muka dan selanjutnya. Wes, rampung selesai, wudu kita sudah sah. Tapi
berarti di situ kita belum pernah sampai pada menemukan sifat keagungan Allah di dalam perbuatan wudu tersebut. Jadi cara gambaran niku teng wudu niku Pak ada satu rasa. Ada satu rasa atau ada satu pemahaman atau ada sesuatu yang menyebabkan sampean itu kemudian semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya tak kayak contoh, pas wudu ini moro-moro kelingan, ya Allah, seandainya hari ini aku gak iso wudu misalkan, utawa aku diwudoni, aduh piye gitu, artinya apa? Mati misalkan. Jadi itu salah satu contoh aja ya. Jadi artinya di situ samanku begitu kemudian menemukan betapa Allah itu maha agung. Ngono wis bolah mau cerita dulu. Lah awake kan mboten wis pokok bluk iso wis. Apa nek karo ngobrol, ya mau aku ya kudu karo ngobrol aku lho. Jadi sama sekali kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sedang bersuci dari hadas, dari kotoran-kotoran baik yang bersifat dhuhur maupun yang bersifat batin. Makanya wudune dhewe niku ini enggak bermutu. Wudune ora berkualitas, wudune ora dideni karo setan, soalnya wudune kempret. Tapi tetap sah secara zahir, tetap sah secara fikih, tetap sah. Padha karo niku setan pas baginda Nabi mau masuk masjid berpapasan dengan setan yang keluar dari masjid. Ditanya sama baginda Nabi, loh kenapa kok buru-buru keluar? Kan mau ganggu itu orang sholat. Iya ya Rasul, sebenarnya saya mau ganggu yang sholat itu, tapi nggak jadi di sampingnya ada yang sedang tidur. Emangnya kenapa? Saya takut pas saya ganggu yang sholat, nanti yang sholat atau yang tidur malah terbangun. Nah, kalau yang bangun, yang tidur terbangun, matilah saya. Artinya apa? Sholatnya orang bodoh tadi, Pak. Kalau setan orang dianggap ibadah, kalau setan ngerti lah ibadahmu kemprot lah ya orang sah. Ya ora sah, ya ora ditompo. Tapi nek ditengok ya memang ahli ibadah. Lah sing turu, Pak. Sing turu sekali ngelilir langsung astagfirullah misalnya, langsung alhamdulillah wong ikhlas resik atine iki mau karo kena setan rasane. Nah, seperti pukulan telak. Makanya ayo kita belajar dimulai dari satri. Dimulai dari wudu belajar sing bener. Kita lanjut. Lalu kemudian walam tajalla apa nggih kula niki ayat lafate mboten jelas. Tapi muga-muga maksudnya mboten meleset. Ma'rifatullah ta'ala bil haqiqati fi sirri malam yartahal masih wallahi ta'ala anhu. Nah, cara gampangnya ini Pak, sampai kapanpun ya, kamu, teman bahasanya kamu Pak ya, jadi gak usah tersinggung. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa makrifat kepada Allah bil haqiqati fi sirri, makrifat yang hakikat. Kamu sama sekali tidak akan bisa mengenal Allah, tidak akan bertemu dengan Allah ya,
selama kamu tidak mau berjalan atau selama kamu tidak berjalan masih wallahi ta'ala, selama sampeyan masih dimasuki sesuatu selain Allah. Sebenarnya sampai kapanpun sampeyan gak akan makrifat selama sampeyan masih dimasuki sesuatu selain Allah. Contohnya masalah itu nih, wow, wudu karo ngobrol, wudumu ora tenanan. Jadi di dalam wudu maka kita di situ harus ingat kepada Allah. Contohnya ini, tak kayak contoh mau. Ini bukan berarti saya sudah paham atau sudah sempurna, bukan. Tapi hanya untuk sebagai patokan awal mohon dasar, okay? Misalkan pasangan berkumur, kumur itu hukumnya sunnah, Pak. Okay? Kumur hukumnya sunnah. Tapi di situ cobalah ketika dalam berkumur kemudian sampai niatkan di dalam hati bahwa sampeyan membersihkan kotoran-kotoran yang Anda lakukan dengan lisanmu. Sedina iki mau sampean wis misuh ping pira? Sedina iki mau sampean wis ngomong elek ping pira? Sedina iki mau sampean wis ngomong sing ora penting ping pira? Padahal lisan yang baik adalah lisan yang hanya menyebut asma Allah, atau lisan yang berkata sesuatu yang penting. Lek ora penting ojo ngomong. Bisa ya? Wis teko kono. Ojo kakean ngomong wis. Tak lorok. Tidur. Mantap loh. Awas. Kalau ada semacam berarti dilekne dia. Ojo kakean. Aku yang kena terus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na barakatihim wa qina husna bi hurmati manis nafi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.